Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya dengan Ibu Sandra Pratiwi. Sore ini saya bersama rekan saya Pak Irwan Adrin akan sedikit bercerita tentang penerimaan siswa baru tahun 2021 di DKI Jakarta. Pak Ir, ada yang mau saya tanyakan nih untuk PBDB 2001 tahun ini. Karena masih bertanya-tanya ya, banyak sekali yang mungkin saya bahkan yang lain tuh belum paham gitu loh dengan semua ini. Apa sih bisa kan tidak diceritakan secara singkat zonasi itu di PPDB DKI Jakarta itu apa? Karena banyak dari kami yang belum paham. Waktu dan tempatnya saya akan persilakan. Baik, terima kasih Bu Sandra. Selamat sore Ibu Bapak, teman-teman di rumah. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas. Jadi yang pertama-tama sebetulnya kalau boleh saya menunjukkan satu gambar, ini kira-kira nanti akan menjelaskan ya cerita dari PPDB, bukan PPDB ya, tapi satu yang disebut konsep pendidikan berbasis zonasi. Jadi pada tahun 2016 itu sudah dicanangkan oleh Pak Muhadjir Effendi, Mendikbud waktu itu, ada satu yang namanya pendidikan berbasis zonasi. Ini punya tujuan yang kurang lebih beliau sampaikan sebagai kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan untuk mengurangi dan menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan. Nah, kemudian tahun 2018 itu sudah ada PPDB yang menggunakan sistem zonasi sebagai konsekuensi dari konsep pendidikan berbasis zonasi. Jadi tahun 2018 itu di Indonesia sudah mulai dilakukan, tapi DKI waktu itu di situ kami tuliskan itu tetap menggunakan nilai UN sebagai cara untuk menyeleksi siswa, walaupun mereka sebut waktu itu juga dengan zonasi. Itu terjadi juga di tahun 2019. Artinya selama 2 tahun DKI nggak mau menjalankan apa yang sebetulnya jadi satu kebijakan nasional. Nah, kemudian tahun 2020 akibat pandemi UN kan nggak ada. Jadi DKI terpaksa mencari cara lain untuk menyeleksi PPDB, dan yang dilakukan waktu itu walaupun namanya zonasi tapi yang dikerjakan adalah seleksi berdasarkan umur. Nah, ini yang menimbulkan keresahan dan banyak protes dari orang tua, yang mana sebetulnya lucunya gini, orang tua waktu itu dianggap menolak sistem zonasi. Padahal orang tua tidak menolak sistem zonasi. Orang tua justru menuntut supaya DKI melaksanakan seleksi zonasinya berdasarkan apa yang dituliskan di Permendikbud yang berlaku secara nasional. Tapi DKI nggak melakukan cara itu. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan di caption berikutnya. Nah, yang dilakukan di tahun ini pun seperti itu. Nanti kita bisa sampai juga ke sana ya. Nah, cuma satu lagi yang lucu, DKI mengklaim bahwa mereka ini sudah menemukan satu cara yang kalau kita kutip dari pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, PPDB 2020 tahun lalu itu dinilai berhasil karena ada pemerataan. Jadi akses ke pendidikan itu merata. Mereka suka sekali menggunakan cerita. Tadinya sekolah bagus hanya untuk anak-anak orang yang kaya. Dan ini adalah istilah yang menurut saya sangat nggak patut ya, karena diskriminatif, di mana anak-anak itu nggak ada hubungannya sama status sosial ekonomi orang tua mereka gitu kan. Nah, padahal apa yang dianggap baru oleh DKI ini adalah sesuatu yang sudah dicanangkan di tahun 2017.
dan mereka nggak mau melakukan itu. Jadi hal yang sebetulnya sudah lama dikerjakan secara nasional dengan konsep Pak Muhadjir itu, konsep pendidikan berbasis zonasi yang berkonsekuensi ke PPDB zonasi, itu tiba-tiba sekarang mereka bilang kami ini punya satu cara yang sebetulnya sudah bukan cara baru lagi gitu. Jadi di situ menurut saya sih konyol, lucu ya, kita cuma bisa ketawa kalau yang tahu gitu ya. Begitu kira-kira Bu Sandra. Oh, oke. Berarti ini ya Pak ya, agak riuh juga ya berarti ya di tahun 2020 ya. Nah yang kedua Pak, sebenarnya bagaimana sih ini kan kemarin ini kan ribut ya karena di 2020 itu kan kita banyak yang ribut nih masalah zonasi ini. Zonasi tahun lalu Pak sama yang DKI tahun ini itu yang bikin ribut-ribut itu perbandingannya apa sih Pak Ir antara yang 2020 dan 2021, apakah ada persamaan ataukah agak berbeda sedikit gitu loh, karena saya lihat sih udah mulai ini juga nih bermunculan nih opini-opini orang tentang begini. Nah kita juga butuh pemahaman sedikit ya karena menurut saya sih nggak banyak juga yang mengerti nih soal ini gini loh. Bagaimana nih Pak Ir ininya? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya juga akan coba terangkan dengan caption gitu ya. Ini yang kami rumuskan dari Suara Orang Tua Peduli kurang lebih. Jadi kalau kita lihat, ini yang bagian atas adalah versi Permendikbud. Kemudian di bawahnya adalah versi DKI. Nah, di sini ada 3 kolom. Yang pertama bagaimana zonasi itu ditetapkan. Kemudian bagaimana harus dilakukan seleksi berdasarkan zonasi. Kemudian apa yang dilakukan bila dalam seleksi itu sama gitu ya. Nah, di DKI itu yang pertama dilakukan penetapan wilayah zonasi itu sama. DKI maupun Permendikbud sama. Nah, tahap yang kedua bagaimana menyeleksi itu di Permendikbud. Ini tahun 2020 ya. Itu disebutkan bahwa seleksi PPDB itu dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Jadi artinya anak-anak itu diukur jarak rumahnya ke sekolah berapa, dan itulah yang jadi cara menyeleksi. Jadi siapa yang lebih dekat tentunya lebih unggul daripada yang lebih jauh. Nah kemudian kalau di DKI tahapan ini dicoret gitu ya, nggak ada. Nah langsung ke tahap 3 di mana DKI menganggap bahwa dalam wilayah zonasi mereka ini jarak semuanya dihitung sama. Jadi ini kan sebetulnya sangat kalau saya mencoba memperhalus gitu ya, sangat tidak pintar gitu ya. Kok orang mau tinggalnya 5 kilo atau 50 meter dari sekolah itu dianggap berjarak sama. Itu kan satu cerita yang membodohi diri sendiri. Nah yang lebih parah mereka ini membodohi diri sendiri dan ikut juga membodohi orang lain. Karena menganggap itu yang sama. Dan kemudian satu kawasan yang dianggap sama itu dihitung langsung berdasarkan ketentuan berikutnya, berdasarkan umur. Jadi umur yang di-ranking. Nah ini jadi DKI tidak mengukur jarak dari rumah ke sekolah, tapi langsung melakukan seleksi berdasarkan usia, berdasarkan umur. Gitu besar. Ya. Oh berarti mereka tolak ukurnya itu memang seharusnya di Permendikbud 44 itu kan usia itu ada di urutan ketiga ya Pak ya. Jadi mereka taruh itu di pertama dan tidak mengindahkan lah yang pertama itu padahal adalah jarak rumah yang harus kita prioritaskan ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ir atas infonya. Nah yang ketiga Pak, kan sekarang ini kan itu kemarin udah ribut nih di 2020 ya Pak ya, masalah zonasi tidak sesuai dengan Permendikbud, terus ternyata yang diambilnya itu ternyata usia bukan jarak rumah gitu loh. Apakah di tahun ini maksud saya bagaimana nih di tahun 2021 zonasi itu untuk DKI Jakarta
ini kan digambarkan apakah sama seperti tahun kemarin, apakah berbeda gitu loh untuk yang di 2021 ini Pak. Terima kasih Bu Sandra. Jadi ini adalah caption yang kami ambil langsung dari lembar sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Jadi di sini dicontohkan ini adalah SMA 8. Jadi tahun ini mereka melakukan seperti ini. Jadi ada yang disebut anak yang tinggal di prioritas 1. Ini yang warna hijau. Yang mana mereka ini adalah anak yang tinggal satu RT dengan SMA 8. Kemudian ada yang disebut prioritas 2, yaitu anak yang tinggal di RT yang bersinggungan dengan RT SMA 8. Nah, ada 9 RT di sini gitu ya. Nah, kemudian di sana diterangkan ada prioritas 3 selanjutnya, yaitu kelurahan di mana domisili calon peserta didik ini sama dan atau berdekatan dengan kelurahan SMA 3. Nah, di sini ini didaftar, kemudian ada 19 kelurahan. Tapi digambarkannya begini aja. Jadi yang bersinggungan langsung sebenarnya cuma 3 kelurahan, tapi ada kelurahan lain yang jumlahnya totalnya 19. Nah, kita coba kami dari SOP menerjemahkan gambar ini ke gambar yang lebih besar gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi yang diterangkan di gambar tadi itu hanya kotak kecil ini, Bu. Kemudian ini kotak yang hijau, ini kotak yang biru ini yang tadinya abu-abu. Nah, mereka yang mereka atur sebetulnya adalah area seluas ini. Dan ini mereka nggak gambarkan. Ini gambar yang kami buat gitu ya. Tim kami buat menunjukkan bahwa inilah prioritas 3 yang berwarna oranye ini. Nah, prioritas 3 ini adalah satu kawasan, satu area yang jaraknya itu dari ujung sini, Kelurahan Pegangsaan ke SMA 8 itu 3,1 km. Dari sini ke ujung sana, Kelurahan Hutan Kayu Selatan itu 2,5. Ini 3,6, ini 3 km gitu ya. Jadi area seluas inilah yang dianggap prioritas 3. Dan prioritas 3 ini, satu area yang luasnya 19 km persegi, itu dianggap berjarak sama semuanya dengan SMA 8. Jadi ini mungkin terlalu halus untuk bilang ini suatu hal yang nggak masuk akal gitu ya. Dan area seluas ini semuanya nanti akan diukur dengan umur. Jadi sekali lagi mereka yang ada di prioritas 3 otomatis akan diseleksi dengan cara umur. Berarti mereka walaupun mereka itu rumahnya berjarak 150 meter ke SMA 8 tersebut Pak, disamakan dengan mereka yang berjarak 3,5 kilo ya Pak ya. Jadi rata lah gitu lah. Yang penting mereka ada di prioritas 3 gitu. Berarti sepertinya tidak fair ya Pak Irwan ya. Kasihan sekali yang jaraknya dekat-dekat itu tapi mereka ternyata tidak bisa bersekolah di SMA tersebut karena harus mereka harus bersaing dengan kelurahan-kelurahan lain yang ujung-ujungnya mereka harus seleksi juga tetap pakai umur dan usia ini tadi ya, bukan karena jarak rumah ya Pak Ir ya. Betul. Oke. Berarti intinya sama ya Pak ya, mungkin ya. Kalau saya lihat sih sama aja ya sepertinya di tahun 2020, di 2021 tuh nggak jauh berbeda jadi mereka untuk ini aja. Betul. Untuk ininya ya. Bahkan kelihatannya caranya lebih halus, tapi dampaknya justru lebih besar. Karena menurut perhitungan kami, prioritas 1 dan 2 itu mungkin hanya sekitar 20 orang. Iya sedikit ya Pak ya. Jadi kalau umpamanya tadi SMA 8 itu daya tampungnya 178 kursi, sisanya 158 kursi kalau kita asumsikan 20 orang, itu akan diseleksi dengan cara seleksi umur. Jadi artinya ada 158 kursi ini setara dengan hampir 90%
kuota zonasi. Jadi artinya 90% kuota zonasi itu diperebutkan dengan seleksi umur. Nah karena itu kami menyebutnya ini udah bukan seleksi tapi ini kayak lotre namanya gitu. Iya benar lotre usia. Karena kita nggak tahu dan nggak bisa mengukur siapa sih yang ini yang bakal dapat di situ bakal ya. dapat di situ. Benar, gitu. Jadi ini benar-benar diacak-acak gitu ya. Terus ya kita merem aja. Kita yang udah diproyeksikan ini kan merem aja. Kita nggak bisa mengukur, nggak bisa naker, nggak bisa memperkirakan, ya kan? Kita cuma bisa berdoa gitu ya, bahwa kita itu masih ada di range umur yang seperti apa gitu. Kalau bisa saya definisikan sepertinya seperti ngocok arisan ya Pak, jadinya Pak. Betul. Jadi tambah siapa yang keluar dia yang dapat di situ ya, begitu Betul, ya Pak ya. betul. Oh iya benar-benar. Gak fair sekali ya tanpa melihat jarak rumah tersebut gitu loh, atau kepentingan orang tersebut gitu loh ya. Oke Pak Ir. Yang jelas sih nggak ada jaminan Bu. Gak ada jaminan. Nggak ada jaminan, nggak ada kepastian. Masyarakat ini diombang-ambing. Benar-benar. Ya kan? Lain kalau kita udah tahu bahwa kita punya jarak sekian dari sekolah ini. Nggak mungkin, kita akan coba cari sekolah yang lain. Benar-benar. Berpikir cara lain, cuma sekarang kan enggak. Ya. Kita tinggal disuruh kayak binatang ternak aja nunggu Ya. di kandang ya keputusannya apa. Ya. Nah, kita tunggu hari hanya. Jadi sedemikian enggak berkeadilannya kan menurut kami. Oke. Terima kasih Pak Ir, cukup jelas sekali penjelasan dari Pak Irwan tentang zonasi. Mungkin sebagian besar masyarakat pengen sekali tahu ya apa sih sebenarnya, karena saya lihat sih memang nggak banyak orang paham akan hal seperti ini, apa itu zonasi, terus prioritas 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu ya itu tadi cuman berharap ya nanti deh lihat nanti pada saat BPDB lihat aja nanti jawaban orang pasti akan seperti itu ya. Terima kasih Pak Ir atas jawabannya dan waktunya cukup jelas pertanyaan ini, dan ini semoga bermanfaat bagi semua orang. Jadi mulai paham dan mengerti zonasi itu apa, ring 1 itu apa, prio 1 itu apa yang sudah dijabarkan Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.